Kembali bersama Suntar di Bengkel Kalkulus. Kali ini kita akan membahas satu latihan soal yang berkaitan dengan bagaimana kita menentukan fungsi itu adalah fungsi ganjil atau fungsi genap. Ini adalah materi yang terdapat di 0.5 ya. Jadi fungsi dan grafiknya. Nah, di situ ada satu pembahasan dari buku Purcell ini, yaitu mengenai fungsi ganjil dan fungsi genap. Nah, sekarang ada soal seperti ini, bagaimana kita menentukan apakah fungsi yang diberikan ini fungsi ganjil, fungsi genap, atau bukan kedua-duanya. Nah, untuk menentukan ini saya ada video yang membahas konsep ya, khususnya dari sifat simetri, lalu di situ saya baru masuk kepada fungsi ganjil dan genap. Teman-teman bisa menonton itu terlebih dahulu ya. Ringkasannya, poinnya, ketika suatu fungsi fx ini ya, ketika x-nya saya ganti dengan min x atau saya lakukan pencerminan terhadap sumbu y, lalu grafiknya itu adalah menjadi minusnya ya, maka dikatakan fungsi ganjil. Tapi kalau dia menjadi diri dia kembali, ya itu namanya fungsi genap. Nah, kita cara ngeceknya begitu ya. Pertama-tama yang A ya, kita coba dulu. Kalau misalkan x-nya ini saya ganti dengan min x, ya tetap aja ini tetap min 2, ini nggak ada x-nya kok di sini. Ya, maka dengan demikian f dalam min x ya itu sama dengan fx itu sendiri, maka dia adalah fungsi genap. Ya, yang kedua sekarang, saya mau lakukan pencerminan khususnya untuk gx ini ya, pencerminan terhadap sumbu y untuk mengecek apakah dia itu fungsi ganjil atau fungsi genap. Maka ketika saya saya ganti dengan min x, di sini menjadi 3 dikali dalam kurung min x atau jadi min 3x di mutlak. Nah, sesuai dengan sifat absolut ini, saya bisa lakukan, ini kan perkalian min 3 dikalikan x ya. Jadi mutlak dari min 3 ya itu jadi mutlak 3 atau mutlak x ya. Kalau kita kalikan ya mutlaknya kembali lagi seperti ini. Teman-teman bisa menonton video saya tentang pembahasan sifat-sifat nilai absolut ya atau nilai mutlak. Nah, perhatikan bahwa mutlak dari 3x ini itu adalah gx. Jadi g di mana x-nya saya ganti dengan min x ternyata adalah gx itu sendiri. Berarti ini fungsi genap ya. Lalu kita coba sekarang mau yang ketiga di mana fungsi hx ya. Fungsi hx ini kalau x-nya saya ganti dengan min x, berarti x-nya ini di dalamnya itu menjadi min x. Dipangkatkan 3, min x kali min x kali min x, berarti min x pangkat 3. Minusnya saya pindahkan ke depan. Perhatikan ini adalah minus dari setengah x pangkat 3. Setengah x pangkat 3 kan adalah hx. Ya kan? Itu sebabnya ini adalah minus hx. Berarti ketika suatu fungsi ini, hx ini x-nya saya ganti dengan min x, ternyata hasilnya adalah minus daripada fungsi awalnya, maka ini adalah fungsi ganjil. Ya, ini adalah fungsi ganjil. Sekarang kita akan coba contoh yang keempat. Ya, contoh yang keempat, di mana x-nya ini saya ganti dengan min x, berarti minus dalamnya ini jadi min x tambah 1. Nah, ini tidak bisa diapa-apain, ini berbeda sekali dengan ini ya. Bahkan fungsi ini bukan minus daripada fungsi awal, fungsi ini juga tidak sama dengan fungsi awal, maka dia bukan fungsi genap, bukan juga fungsi ganjil, bukan kedua-duanya. Oke, sekarang kita coba lihat yang E ya. Ketika yang E-nya itu, mx itu x-nya saya ganti dengan min x, x-nya, maka dalamnya ini x diganti menjadi min x. Perhatikan bentuk persamaan matematis ini ya, ini bukan minus dari persamaan awal atau bukan sama dengan persamaan awalnya. Maka dengan demikian bukan fungsi ganjil, bukan fungsi genap. Jadi bukan kedua-duanya ya. Oke, kurang lebih ini adalah contoh soal ya di mana kita bisa menentukan fungsi ganjil, fungsi genap dan bukan kedua-duanya. Dan penerapan ini juga nanti penting untuk konsep matematis selanjutnya, khususnya di dalam integral. Kalau kita mengintegralkan, kalau kita tahu dia itu fungsi ganjil atau fungsi genap, akan mempermudah kita dalam proses perhitungan. Sampai di sini pembahasan kita di Bengkel Kalkulus. Salam semangat!